Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang APBN dan ULM. Jadi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Untuk pemateri pertama, saya sendiri Gilang Ramadan. Untuk pemateri kedua, Adenoven Ongkojaya. Untuk pemateri ketiga, Kevin Ahmad Pareji. Untuk pemateri keempat, M. Rindo Maranti. Untuk pemateri kelima, Komarudin. Peran dan penyusunan APBN. Jika setiap perusahaan menyusun anggaran dan pendapatannya setiap tahun, maka pemerintah juga berbuat yang sama yang dapat dilihat di dalam anggaran pendapatan dan belanja atau APBN yang dibuat setiap tahun. Berarti dalam beberapa bulan menjelang akhir tahun, semua departemen pemerintahan dan lembaga pemerintahan non-departemen sibuk menyediakan anggaran pengeluarannya, tidak saja yang sifatnya rutin seperti gaji, subsidi, dan tunjangan pegawai negeri, hingga biaya rutin lainnya untuk menjalankan kegiatan rutin departemen dan lembaga non-departemen, tetapi juga pengeluaran untuk membiayai proyek-proyek, misalnya proyek pembangunan jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan waduk dari Departemen Pekerjaan Umum. Proyek pembangunan kompleks-kompleks atau sentral-sentral industri dari Departemen Perindustrian dan lain-lain. Dari setiap departemen dan lembaga non-departemen diserahkan ke Departemen Keuangan untuk penetapan anggaran APBN yang selanjutnya diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan dari lembaga tersebut. Pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Karena itu, dalam menyusun APBN saat ini untuk tahun depan, yang berarti tidak mempengaruhi perekonomian nasional tahun depan, pemerintah harus terlebih dahulu membuat perkiraan mengenai kondisi perekonomian Indonesia di tahun depan. Komponen utama APBN. APBN mempunyai dua komponen besar, yaitu pengeluaran dan anggaran pendapatan. Selanjutnya, kedua komponen tersebut masing-masing mempunyai banyak subkomponen. Anggaran pendapatan terdiri atas berbagai macam pajak, retribusi, royalti, keuntungan BUMN, dan berbagai pendapatan non-pajak lainnya. Sedangkan pengeluaran terdiri atas dua subkomponen besar, yaitu pengeluaran pemerintahan pusat dan pengeluaran pemerintah daerah. Yang terakhir ini beroperasi sejak penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yang dapat dibagi lagi menjadi dua komponen, yaitu dana perimbangan dan dana otonomi khusus. Sedangkan anggaran pengeluaran pemerintah pusat termasuk gaji pegawai negeri, pengeluaran material, investasi, pembayaran bunga pinjaman, subsidi, dan lainnya. APBN realisasi versus APBN revisi. APBN memiliki dua versi, yakni APBN realisasi dan APBN revisi. APBN yang direvisi umum disebut APBN perubahan atau APBN-P. Memang seringkali APBN yang sudah berjalan sudah direvisi untuk mengubah kondisi ekonomi, terutama global. Karena sejak pemerintah Orde Baru Indonesia menerapkan sistem ekonomi terbuka, dan sejak itu hingga sekarang perekonomian Indonesia terintegrasi dengan perekonomian global lewat tiga saluran utama, yakni perdagangan luar negeri X dan M, investasi asing, penanaman modal asing atau PMA, dan bantuan luar negeri atau dalam bentuk ULM. Selain itu, revisi juga seringkali diperlukan karena masalah-masalah di dalam negeri yang tidak terduga yang sangat memerlukan bantuan besar dari pemerintah. Contohnya, sekarang sedang adanya coronavirus yang membutuhkan dana besar untuk penanganan. Juga dalam hal dana kompensasi kenaikan harga BBM untuk orang miskin. Jumlah keluarga miskin yang terjaring dalam survei BPS hingga 18 Oktober 2005 meningkat menjadi 16,5 juta atau bertambah 1 juta keluarga dari target awal. Peningkatan ini bisa menjadi pemerintah untuk merevisi penyusunan APBN 2006. Karena anggaran yang tersedia hanya cukup untuk 15,5 juta keluarga miskin. Semakin baik revisi, semakin kecil anggaran dan realisasinya.
Sumber pendanaan defisit APBN. APBN dapat didanai melalui berbagai sumber, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari luar negeri bisa dalam bentuk utang luar negeri atau ULN, atau lewat pengunduran. Dari dalam negeri bisa dari perbankan berupa pinjaman atau kredit bank, atau penggunaan sisa anggaran lebih. Tahun-tahun anggaran sebelumnya yang tersimpan pada rekening-rekening pemerintah, baik di bank-bank maupun Bank Indonesia, dan non-perbankan. Misalnya penerimaan hasil divestasi, saham pemerintah pada BUMN, dan penerimaan privatisasi BUMN. Pengunduran atau surat utang pemerintah atau fiskalisasi penjualan aset-aset perbankan dalam program restrukturisasi pemerintah dan penyertaan modal pemerintah. Memberikan lebih rinci sumber-sumber daya defisit APBN untuk tahun fiskal 2004 dan 2005. Kelihatannya pemerintah pada periode tersebut masih tergantung pada ULN untuk membiayai sebagian dari defisit anggarannya. Utang luar negeri. Satu penyebab utama utang luar negeri. Sejak krisis utang luar negeri atau ULN di dunia pada awal 1980-an, masalah ULN yang disebut oleh banyak negara sedang berkembang. NSB tidak semakin baik. Banyak NSB yang lebih terjerumus ke dalam krisis utang luar negeri sampai negara-negara pengutang besar sudah melakukan program yang terdedikasi terhadap ekonomi mereka atas desakan dari Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF. Sebagai syarat utama untuk mendapatkan pinjaman baru atau menimpa terhadap pinjaman lama, tingginya utang luar negeri dari banyak NSB disebabkan terutama oleh 3 jenis defisit. Defisit transaksi berjalan atau di dalam literatur umum disebut trade gap, yakni ekspor lebih sedikit kerjasama impor. Defisit investasi atau IS gap, yakni dapat yang dibutuhkan untuk membiayai investasi di dalam negeri lebih besar tabungan nasional atau domestik dan bersifat fisikal. Dari faktor-faktor tersebut, defisit sering disebut di dalam literatur sebagai penyebab utama yang membengkaknya utang luar negeri dari NSB. 2. Perkembangan utang luar negeri Indonesia. Besarnya akumulasi ULN terutama sangat terasa setelah krisis ekonomi 1997 sampai 1998. Masuk pemerintah Indonesia secara khusus untuk mengubah paradigma sosial 2004. Khususnya untuk ULN, sejak itu kebijaksanaan fiskal yang menjadi andalan bagi penerimaan pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap ULN. Sebagai alternatif pembiayaannya, pemerintah berusaha agar defisit APBN didanai lewat pengunduran atau SUN. Ketergantungan terhadap ULN akan memperbesar defisit APBN. Dengan asumsi faktor-faktor lain tetap tidak berubah. Yang selanjutnya menambah ketergantungan pada ULN. Banyak negara miskin di Afrika terjerat ULN persisten karena masalah ini. Untuk membayar cicilan dan bunga dari utang yang sedang berjalan, pemerintah di negara-negara tersebut sudah membuat utang baru karena tidak ada sumber lainnya. Berdasarkan data BI dan estimasi dari PT Bank Danamon Indonesia TBK, jumlah ULN Indonesia dilihat dari persentasinya terhadap PDB memang cenderung mengecil dengan beberapa tahun belakangan ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Salam sehat selalu, tetap patuhi protokol kesehatan untuk memutus rantai penyebaran virus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.